Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Prawita Tasya Karisa dari Biorock Indonesia yang akan membahas seputar Biorock Indonesia. Mari kita ikuti videonya. Baik, terima kasih banyak teman-teman Ajon atas dukungan pemutaran videonya. Mbak Laura, boleh saya lanjut ke materi? Silakan Mbak Tasya. Baik, saya mohon izin untuk share materi. Ya, terima kasih. Selamat siang sekali lagi teman-teman semuanya. Ini luar biasa, cantik-cantik, dan dari kemarin saya ngikutin nih sebenarnya ya karantina ini, dan pertanyaan yang diajukan luar biasa, menguji wawasan peserta dan juga wawasan dari narasumbernya sendiri. Jadi semoga 50 menit ke depan kita bisa diskusi dengan produktif juga. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Prawita Tasya Karisa, boleh dipanggil Tasya. Biasanya teman-teman bisa panggil ibu, kakak, atau mbak, senyamannya teman-teman aja. Jadi saya penyelam, kemudian mempelajari teknologi Biorock sejak 2004. Tadi sudah sempat diberitakan oleh Kak Laura tentang berbagai kegiatan dan prestasi, cuma ada satu yang kurang nih Mbak Laura. Yang paling bawah belum disebutkan. Saya ibu dari 3 anak. Jadi saya yakin ini nggak kalah pentingnya dengan pencapaian yang lainnya, terutama untuk aktivis di bidang lingkungan. Menjadi ibu ini tantangannya luar biasa. Dan saya bergabung di Women's Earth Alliance ini adalah aliansi para pemimpin lingkungan di seluruh dunia. Jadi kami saling menguatkan, saling mendukung. Seperti teman-teman yang ada di finalis ini, ada 34 provinsi, dan kami ada juga masing-masing perwakilan yang juga membawa isu dan organisasi masing-masing. Jadi semoga teman-teman di sini juga mewakili semangat yang sama, tidak hanya tentang pageant, tapi juga menjadi suara, menjadi advokasi bagi kami teman-teman yang juga berjuang di lingkungan. Baik, berhubung hari ini atau tema Putri Bumi kali ini adalah flora dan fauna, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman. Kalau kita ngomongin karang, kira-kira ini flora atau fauna? Nah, boleh mungkin pakai apa ini ya, fit to raise hand mungkin. Nanti teman-teman, Mbak Laura tolong di-note ya, karena saya belum bisa melihat seluruh peserta. Yang menurut teman-teman ini adalah flora, siapa ya? Boleh di-raise tangannya. Ada berapa Mbak Laura yang menurut teman-teman ini adalah flora? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang.
6 orang, baik. Yes. Kalau begitu sekarang yang menurut teman-teman adalah fauna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sisanya mungkin ya. 8 orang. Sisanya golput. Oke, luar biasa. Ini sering sekali saya tanyakan setiap saya membawakan acara. Kenapa? Karena ini seringkali diperdebatkan. Ini flora atau fauna? Karena terlihat seperti flora dengan kecantikan yang warna-warni, tapi sebenarnya ini adalah fauna, hewan gitu, hewan karang. Dan tentu saja kita memperlakukan sebuah hewan ini juga perlu dengan kasih sayang dan komitmen yang terus-menerus. Jadi tidak mengapa yang salah menjawab, nanti kita belajar lebih lanjut tentang hewan karang ini, baik. Nah, kita udah tahu bahwa karang ini hewan. Nah, selama mungkin tinggal berapa nih, 5 menit, saya diminta teman-teman Eljon untuk bercerita, sharing tentang BioRock Indonesia. Nah, apa aja ya yang kita akan bahas? Jadi yang pertama, saya akan sharing kenapa sih sebenarnya kok perlu rehabilitasi terumbu karang, ada apa gitu. Yang kedua, tentang teknologi BioRock sendiri dan BioRock Indonesia. Yang ketiga, program dan dampak dari BioRock Indonesia. Yang terakhir adalah bagaimana kita semua, teman-teman nih, bisa terlibat advokasi saat ini juga bersama BioRock Indonesia. Nanti kita akan bahas di akhir materi. Nah, yang pertama nih, kira-kira kenapa ya kok perlu rehabilitasi terumbu karang nih? Padahal kan terumbu karang ada di mana-mana gitu ya. Jadi terumbu karang ini kalau kita lihat, nah memang sih ada di mana-mana gitu ya. Jumlahnya sendiri cukup banyak nih. Di internasional sendiri ada 200.000 kilometer lebih. Tapi sayangnya saat ini, pada saat saya berbicara diskusi dengan teman-teman semua, 60% dari karangnya sudah rusak atau mati. Mungkin bisa diresapi, 60%. Itu artinya lebih dari setengah terumbu karang dunia sudah rusak atau mati. Nah, 8 tahun lagi, tahun 2030, mungkin teman-teman sekarang umurnya 20, jadi kira-kira umur 28 ya, pada saat teman-teman mungkin ada yang mau menikah atau sudah menjadi manajer atau apa, ini angkanya naik lagi, sudah 90%. Dan tahun 2050 akan menjadi 100%, alias semuanya akan rusak atau musnah, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini sendiri jumlahnya sekitar 50.000 km persegi, tapi kekuatan kita adalah karena kita terletak di terumbu karang dunia, Coral Triangle Center, kita punya spesies yang paling banyak, lebih dari 500 spesies sekarang dan beberapa hanya ditemukan di Indonesia. Cuman sekali lagi, unfortunately, lebih dari sepertiganya juga sudah rusak atau mati. Dan ini sudah dari sejak saya masih mahasiswa, mungkin dari 10 tahun yang lalu lebih, sampai sekarang tidak terlalu signifikan perubahannya. Padahal sudah banyak sekali yang dilakukan ya, kalau kita baca di media ada program restorasi, transplantasi, ada edukasi, tapi kenapa sih kok nggak bertambah baik gitu kalau kita lihat dari data nasional. Nah, jadi tadi kita sudah tahu banyak yang tidak belum berubah. Nah, akibatnya apa? Pada saat karang rusak, manusia juga terdampak. Rumah-rumah nelayan, bangunan resort pantai yang ada di tepi pantai rusak karena abrasi. Banyak yang kehilangan mata pekerjaan seperti nelayan, pemandu wisata, pemilik restoran. Lalu juga kalau karangnya hilang, rumah ikannya hilang, jadi ikannya sendiri juga nggak ada. Stok makanan kita, mau makan sushi jadi nggak bisa karena stok makanannya sudah nggak ada. Dan yang nggak kalah penting adalah pada saat kita dilanda pandemi COVID ini, semua orang berlomba mencari vaksin, mencari obat. Nah, potensi obat-obatan di daerah terumbu karang ini luar biasa. Bahkan teman-teman nih ya, kalau suka pakai skincare, mungkin yang membuat kulit lebih regenerasi lebih bagus, kemudian lebih kenyal, itu banyak materi-materi yang berasal dari laut. Nah, bayangkan kalau kemudian kita tidak ada terumbu karang lagi, ini semua juga tidak bisa kita nikmati lagi.
Nah, kalau kita sudah tahu tadi seperti apa kerusakannya, lalu apa dampaknya buat manusia, terus apa ya yang perlu kita lakukan? Yang bisa kita lihat pertama-tama adalah apa sih yang diperlukan oleh karang ini. Yang jelas karang ini dia suka dengan air laut yang bersih dan jernih. Terus arus sedang, pH sedikit basah, dan terjaga dari predator dan kompetitor. Kenapa kira-kira perlu air laut yang bersih dan jernih? Nah, di bawah sini ada, ini kalau kita lihat secara kecil, hewan karangnya tadi, di dalamnya ada plankton tumbuhan fitoplankton yang namanya zooxanthella. Dialah yang memberi warna, misalkan ada yang hijau, coklat, biru, kalau karang warna-warni dialah yang memberi warna. Tadi pemateri sebelumnya ngomong tentang bleaching ya. Nah, pada saat bleaching yang disebut Mas Iqbal tadi kalau nggak salah, zooxanthella inilah yang kabur dari rumahnya, dari karang, karena suhu air laut yang terlalu tinggi, terlalu panas. Kalau dia nggak balik lagi, maka karang juga bisa mati, karena tidak ada hubungan yang timbal balik lagi dengan si zooxanthella ini. Nah, kemudian karang sendiri juga dia akan makan, dan dengan cara dia tumbuh adalah dengan membentuk karang, atau kalau kita, membentuk kapur. Kalau kita lihat adalah karang mati tinggal putih-putih, nah dialah yang menjadi ukuran dari berapa besar dimensi karangnya ini. Seperti ini, dia awalnya hanya menempel, lama-lama semakin luas, dan dia perlu mengekstrak atau membuat lingkungannya menjadi lebih basah, sehingga dia lebih gampang membentuk kerangka kapur tersebut. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Ada dua hal. Kita bisa menghentikan, mengurangi penyebabnya, atau juga menumbuhkan karang. Nah, yang menghentikan misalkan kita tadi seperti disampaikan sebelumnya, kita bisa membantu mengurangi perubahan iklim. Tadi ada yang mulai mengurangi listrik, nggak pakai AC gitu. Kemudian kita bisa memastikan air sungai tetap bersih. Kenapa? Air sungai ini nantinya akan mengalir ke laut. Jadi kalau ada gerakan untuk membersihkan sungai, ikutlah teman-teman, karena dengan begitu teman-teman juga menyelamatkan karang yang ada di lautan. Lalu juga konstruksi yang ramah lingkungan. Misalkan teman-teman berlibur ke daerah Raja Ampat atau daerah yang terpencil, di mana logistik masih sangat susah. Kalau kemudian resort tersebut menggunakan bahan bangunan tidak ramah lingkungan, misalkan semen atau batu, dia memerlukan sebuah fondasi, dan akan mahal sekali mendatangkan fondasi itu ke daerah tersebut. Nah, kadang-kadang orang-orang melakukan dengan menambang karang. Jadi karang itu diambil dari laut hanya untuk dimanfaatkan kapurnya sebagai fondasi bahan bangunan tersebut. Jadi sayang sekali ya, hanya untuk membangun sebuah bangunan tapi mengorbankan karang yang jumlahnya hektar gara-gara untuk membuat fondasi tersebut. Lalu kita bisa juga bergabung dengan penangkapan ikan yang lestari, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan racun. Lalu juga yang paling penting tadi disampaikan adalah kita pertahankan gaya hidup ramah lingkungan. Composting tadi sudah dibahas ya. Jadi composting ini sangat penting untuk membantu tadi air sungai tetap bersih, karena menjaga nutrien tetap ada di darat. Karang ini tidak suka nutrien. Jadi apa yang disukai tanaman sangat tidak disukai oleh karang. Jadi ini karena hal yang berbeda ya, hewan dengan tumbuhan tadi. Jadi kalau pupuk itu bagus buat tanaman, tapi tidak bagus untuk karang. Gitu. Sekali lagi, dengan kita mengetahui dia adalah hewan, bukan tumbuhan, jadi jangan ditreat sebagai tanaman mengenai pupuk tadi. Nah, lalu kalau di Bayorok bisa juga dilakukan dengan menumbuhkan karang. Kita membuat media, melakukan transplantasi, merawat karang. Cuma kita ingat bareng-bareng deh, kita karangnya banyak banget di seluruh Indonesia. Tapi untuk bisa melakukan hal ini, perlu kemauan dan keahlian. Perlu bisa snorkeling, menyelam. Dan ini nggak bisa cuma sekali dua kali, ini harus terus-menerus. Karena karang itu tadi hewan hidup, makhluk hidup yang perlu dijaga, dirawat. Kalau kita cuma sekali dua kali, itu berarti kita hanya mementingkan citra atau foto, tapi tidak peduli
dengan karang yang memang dia terus-menerus perlu dirawat. Dan sayangnya ini memerlukan dana yang cukup besar. Jadi sekali kita nyelam, kemudian mau membersihkan karang itu sudah memerlukan tadi logistiknya, perlu kapal, perlu mengisi oksigen, tabung udaranya. Dan ini mungkin kalau teman-teman ada yang bisa menyelam, silahkan kalau mau bergabung menjadi volunteer, menjadi tukang kebunnya Bayorok, membersihkan dan merawat baby koral yang nanti akan dipasang di strukturnya Bayorok. Oke, tadi sudah singkat tentang apa itu isu-isu yang ada di terumbu karang. Nah, sekarang teknologi Bayorok. Nah, apa ini ya? Kayaknya ini teman-teman yang masih bingung jangan khawatir, nanti bisa diskusi di Q&A. Teknologi Bayorok. Ini kita ada gambar patung atau karang. Ini sebenarnya adalah kreasi teman-teman kami di Desa Pemutaran Bali yang menggunakan teknologi Bayorok. Karena kita tahu karang ini tumbuhnya sangat lama. Jadi kira-kira setahun itu hanya 1 cm. Bayangkan, itu kalau airnya bagus. Tapi semakin lama, semakin sulit karena air laut semakin asam. Tadi disebutkan karena climate change ya. Kemudian air juga semakin kotor karena ada polusi. Sehingga si zooxanthella tadi tidak bisa berfotosintesis, kemudian karang karena keasaman air laut jadi susah untuk membentuk kalsium karbonat, sehingga kita menggunakan teknologi ini dengan listrik tegangan rendah yang bisa menyebabkan ada ion-ion di sekitar karang jadi lebih nyaman, kemudian di sekitar air laut itu mungkin nggak kelihatan, tapi penuh dengan mineral-mineral seperti kalsium. Nah, kalsium itu nanti akan menempel pada besi yang dipasang di sini. Ini tadinya besi biasa, tapi lama-kelamaan dia akan tebal, akan tertutup oleh kalsium. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Di sini saya ada contoh ini dari potongan struktur berumur 3 tahun. Kalsium inilah yang menempel di air laut. Jadi lama-kelamaan dia akan semakin tebal dan memperkokoh struktur terumbu karang yang kita pasang. Nah, sehingga dengan teknologi Bayorok ini, karang lebih sehat dan juga tumbuh lebih cepat dibanding dengan yang tanpa teknologi Bayorok. Kita bisa menggunakan macam-macam sumber energi, dari mulai sumber sel surya, solar panel, bisa menggunakan listrik rumah juga. Jadi dimanapun asal ada listrik, kita bisa menggunakan teknologi Bayorok ini. Nah, tentang Bayorok Indonesia sendiri, jadi ini dimulai tahun 2004, waktu saya masih mahasiswa, bertemu dengan mahasiswa lain di Desa Pemutaran Bali. Saya belajar tentang teknologi ini dari penemu teknologinya langsung. Kemudian setelah pertemuan tersebut, kami berpencar di berbagai lokasi Indonesia, membuat proyek, dan lama-kelamaan yang belajar semakin banyak. Tidak hanya kami, tapi juga dari luar negeri banyak datang ke Bali belajar tentang teknologi ini. Sehingga semakin banyak, tapi tidak ada organisasi yang kemudian menaungi secara resmi teknologi ini. Kemudian tahun 2015, kami berkumpul lagi di desa yang sama. Di sini ada kami bertujuh, bisa dilihat, dan saya satu-satunya perempuan di sana. Dan alhamdulillah sejak tahun itu saya diberi kepercayaan menjadi pemimpin direktur untuk Bayorok ini di seluruh Indonesia sampai saat ini. Nah, dimulai tahun 2015, tapi baru bisa officially berdiri pembentukannya tahun 2019 sampai 2020. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu, bekerja di isu konservasi ini tidak pernah mudah, challenge-nya banyak. Dan walaupun kita belum punya organisasi resmi, tapi proyeknya sudah jalan duluan, sehingga baru kemudian dirapikan kembali sebagai organisasi. Nah, kemudian apa saja program dan dampak Bayorok Indonesia? Kita ada 4 program utama. Yang pertama Bayorok Garden. Kita bisa membuat di lokasi yang belum ada karang atau karangnya mati tadi, kita membuat kebun karang dengan teknologi Bayorok. Jadi kita sebutnya Bayorok Garden. Ada juga program lain pemerintah namanya ICRG Indonesia Coral Reef Garden juga. Kita juga
mitra dengan kementerian dalam salah satu metode yang digunakan dalam Coral Garden tersebut. Lalu ada activity lain adalah Bio Gardener. Ini kesempatan buat siapapun penyelam-penyelam dari seluruh dunia bisa datang ke desa Pemutaran dan membantu menjadi tukang kebun. Nah, banyak banget ternyata yang ingin bergabung membantu menjadi volunteer selama mungkin 1 bulan, 2 bulan, benar-benar secara langsung ya tangannya bekerja memasak karang, membersihkan struktur, dan mencari hama dan predator dari karang tersebut. Yang terakhir adalah ada baby coral, yaitu di mana setiap orang bisa membantu dari manapun dengan membantu mendirikan donasi untuk biaya pemeliharaan 1 baby coral selama 1 tahun. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Prawita Tasya Karisa dari Biorock Indonesia. Mengapa perlu rehabilitasi terumbu karang? Adalah salah satu tujuan dibentuknya Biorock Indonesia, karena jika karang rusak maka manusia akan terdampak, seperti rumah dan bangunan akan hancur, kehilangan mata pencarian, stok makanan tidak aman, dan hilang potensi obat-obatan untuk manusia.